Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqaihi. Laqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini tentunya dalam rangka untuk saling bermunasahah, dalam rangka untuk saling mengingatkan dan menasehati satu dengan yang lainnya, ya, terutama dengan permasalahan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwah sekalian, ya, masih kita melanjutkan hadis yang ke-9, ya, atau ya, 6 yang ke-9, yaitu hadis tentang, ya, kaedah-kaedah dalam larangan dan perintah. Nah, yaitu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang maka ijtanibuh, jauhilah, ya, tinggalkanlah dan jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan lakukan sesuai kemampuan, ya. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena yang menjadikan hancurnya umat-umat sebelum kalian dua hal. Apa itu? Banyaknya pertanyaan, dan yang kedua adalah, ya, perselisihan mereka terhadap para nabi. Kita sudah menjelaskan bagian yang pertama, yaitu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ya, apa yang aku larang dari kalian maka apa? Jauhilah, ya. Artinya larangan itu, ya, tidak untuk
ya, dilakukan, tapi langsung dijauhi. Kalau larangannya, Pak ya. Kaidahnya ketika Allah dan Rasulnya melarang sesuatu, maka tinggalkan. Ya. Tapi kalau perintah kaidahnya apa? Ya, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Tapi kalau aku perintahkan kalian, kata Nabi, lakukan sesuai kemampuan. Jadi kalau larangan langsung tinggalkan, tapi kalau perintah lakukan sesuai kemampuan. Ya. Karena apa ikhwas sekalian? Yang namanya larangan kan gampang, tinggal kita tinggalkan sebenarnya. Allah melarang zina, ya tinggalkan zina, selesai. Ya. Allah melarang misalnya apa? Pencurian, ya tinggalkan pencurian. Tapi ketika kita diperintahkan sesuatu, maka di situ tentu akan ada ya hal-hal yang mungkin ya ada penghalang, mungkin rasa sakit dan lain sebagainya, atau tidak ada kemampuan. Maka ketika kita melakukan perintah, lakukan sesuai kemampuan. Seperti seseorang diperintahkan sholat, ya rukunnya sholat berdiri, tapi kalau nggak mampu berdiri, apakah dia harus meninggalkan sholat? Tidak. Ya, tetapi apa? Ya, dia tetap sholat dengan duduk dan lain sebagainya. Baik, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah kita jelaskan panjang lebar. Ya, juga kita mengambil penjelasan dari Ustadz Piranda dan lain sebagainya, bahwa di sana ada kaidah. Kaidah yang pertama adalah ya, bahwa la harama ma'ad darurah, tidak ada yang dinamakan haram ya ketika ada atau ketika dalam kondisi darurat, kan gitu. Ya, seseorang ketika misalnya di sebuah padang pasir tidak ada apapun yang bisa dia makan kecuali bangkai. Padahal bangkai halal atau haram, Pak? Haram. Allah mengatakan apa? Innama harrama alaikumul maita waddam walahmul hinsir wa ma uhilla li ghairillah. Dalam ayat Al-Qur'an Allah mengharamkan apa? Bangkai, darah, ya daging babi, dan ya apa yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas haram. Ya jelas haram di situ maita, bangkai. Ya meskipun ada bangkai yang halal, bangkai ikan dan belalang dan lain sebagainya. Jadi hukum asalnya bangkai haram. Cuman dalam kondisi kita, ya di waktu nggak ada makanan kecuali itu, hanya ini yang bisa kita makan, ya maka apa? Boleh kita memakannya. Dalilnya apa? Surat Al-Maidah ayat 3 tentunya. Ya Allah mengatakan famaniturra, barang siapa dalam kondisi darurat, fi mahmasatin ghairu mutajanifin lil ismi, karena lapar dan tidak bertujuan untuk maksiat. Ya, artinya apa? Ya, dia memang kelaparan, nggak ada yang bisa dimakan. Dan tujuan dia bukan untuk bermaksiat, tapi untuk mempertahankan hidup dan lain sebagainya. Fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makanya para ulama menyebutkan syaratnya apa? Ketika kita melakukan yang haram, yang pertama tidak ada alternatif yang lain. Yang kedua apa? Ya bahwa ketika kita melakukan yang haram tersebut, tujuannya benar-benar tercapai. Artinya kalau kita makan yang haram, ya kemudian apa? Hilang lapar kita, berarti ini boleh. Ya, dan itu pun sesuai ya apa namanya dalam kondisi jangan sampai kita makannya terlalu berlebihan, hanya sekedar untuk menghilangkan apa? Lapar saja. Ya, jangan malah kok apa makannya kebanyakan, bahkan sampai dimasak macam-macam, ada yang masak gulai misalnya. Ada yang sate, ada yang tengkleng. Nah, ini kan keterlaluan yang ini. Ya, tentunya hanya cukup untuk menghilangkan rasa lapar saja. Ya, ini. Ya. Dan kemarin sudah kita sampaikan, ketika orang kehausan, ya, kemudian apa? Tidak ada air kecuali miras. Ya. Apakah boleh kita minum?
Ya. Jawabannya tidak. Loh kok tadi boleh, Set? Karena apa? Yang pertama, ya, tujuannya benar, tidak ada alternatif lain. Oke, aman. Tapi yang kedua, apakah dengan kita minum khamr tersebut tujuannya tercapai? Ya, ternyata tidak, karena khamr tidak menghilangkan rasa haus. Ya, maka tetap tidak boleh meminum khamr. Nah, ya berbeda ketika ada orang tersedak atau apa istilahnya, ada yang nyangkut di tenggorokan gitu kan, keselak kan gitu. Ya, kalau nggak dikasih pendorong dia mati misalnya. Di situ cuma ada khamr. Nah, maka di kondisi ini boleh. Kenapa? Karena dia untuk mendorong supaya ya apa yang ada di tenggorokan terdorong dan lain sebagainya. Nah, baik. Kemudian kaidah yang kedua adalah la wajiba ma'al ajzi. Ya, tidak ada yang namanya kewajiban kalau tidak ada kemampuan. Ya, tidak ada kewajiban kalau tidak ada kemampuan. Ya, artinya kewajiban menjadi gugur ketika kemampuannya hilang. Ya, ketika kemampuannya hilang. Ini suara saya balapan sama belakang, nggak apa-apa ya Pak ya? Mudah-mudahan kedengeran insyaallah. Taib. Ya, jadi misalnya orang wajib puasa Ramadan. Ya. Tapi apa? Ternyata dia sakit. Ya, berarti apa? Ya, dia tidak menjadi wajib puasa. Makanya tidak ada kewajiban ketika tidak ada kemampuan. Ya, jadi puasanya menjadi ya tidak wajib saat itu, meskipun dia tetap harus membayar di hari yang lain. Ini bagi yang memang penyakitnya diharapkan kesembuhannya kan itu, atau memang masih bisa sembuh dan lain sebagainya. Tapi kalau penyakitnya menahun atau dia sudah tua tidak bisa lagi berpuasa, maka ini cukup membayar fidyah. Ya, cukup membayar fidyah dan lain sebagainya. Di antara contoh kaidah ini apa? Tidak ada kewajiban kalau tidak ada kemampuan, yaitu sholat ya bagi orang yang tidak mampu berdiri. Ya, karena rukun sholat wajib ya Pak ya. Rukun sholat adalah salah satunya berdiri. Ya. Untuk sholat wajib maka wajib untuk berdiri. Tapi ketika dia tidak mampu berdiri, ya, dia tidak mampu untuk berdiri, maka silahkan sholat dalam kondisi ya duduk dan lain sebagainya. Nah, ini kaidah dalam masalah ya perintah dan larangan. Kemudian ya Rasul mengatakan, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wahtilafuhum ala anbiyaihim. Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian, ya, umat-umat sebelum kalian, ya, adalah banyaknya pertanyaan dan apa? Ya, menyelisihi para nabi mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Rasulullah menyebut kalimat atau umat-umat sebelum kalian biasanya diitlakan kepada ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasara. Ya, apalagi ya kepada mereka diutus para nabi, ya. Kan ini udah sering kita sampaikan ya Pak ya. Ya, bahwa kebanyakan para nabi itu diutus kepada ahlul kitab Yahudi ya maupun Nasara, atau kebanyakan Yahudi karena itu mereka disebut ahlul kitab, ya. Karena mereka keturunan dari apa? Yahudi itu kan keturunan dari ya siapa? Yakub, ya, Ibnu Ishak, ya. Yang nama lain Yakub siapa? Israel kan ya? Ishak punya anak Yakub. Yakub nama lainnya Israel. Makanya disebut Bani Israel, ya, disebut Bani Israel. Nah, nabi-nabi mereka itu banyak, Pak. Ya, dari mulai Nabi Yusuf awalnya kan gitu.
Bahkan bukan dari Nabi Yusuf, tapi dari Yakub. Yakub Nabi, Yusuf, kemudian nanti setelahnya bahkan dari zaman Nabi Musa dan lain sebagainya. Itu nabi-nabi mereka. Tapi apa? Kesalahan mereka itu banyak, diantaranya banyak bertanya. Ya. Kemudian apa? Banyak menyelisihi para nabi. Ya, makanya kalau kita bicara ya orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan. Ya, atau menyelisihi para nabi. Kalau kita lihat misalnya nanti di sini ada ya disebutkan oleh Ustadz Firanda, diantaranya adalah tentang permasalahan ya mereka bertanya tentang sapi betina yang seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian apa? Banyaknya perselisihan mereka ketika Nabi Musa misalnya meninggalkan mereka, tiba-tiba mereka menyembah sapi. Ya, ketika Nabi Musa menyuruh mereka untuk masuk ke negeri Palestina, mereka nggak mau, ya, dan lain sebagainya, ya, dan ini yang menjadikan mereka itu hancur, ya, dan kehancuran ini akan berlangsung bahkan nanti sampai mereka dimasukkan ke dalam neraka kalau tidak mau beriman kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini yang pertama kasratu masailihim, ya, banyaknya pertanyaan mereka. Ya, dan perselisihan mereka terhadap para nabi. Yang pertama, kehancuran mereka sebabnya adalah kasratu masailihim, banyaknya pertanyaan. Dalam sebuah hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, innallaha karihalakum thalasa. Allah membenci pada kalian 3 hal. Apa itu? Qila wa qala wa kasratus su'al wa ida'atul mal. 3 hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah qila wa qala, katanya. Ya, apa itu? Isu biasanya. Atau sekarang biasanya disebut dengan berita hoax. Itu sebenarnya hal yang dibenci oleh Allah. Ya, makanya hati-hati ikhwah ketika kita menyebarkan berita, benar-benar harus tasabbut. Ya, benar-benar harus melihat apakah berita ini benar atau tidak. Jangan-jangan kita ini melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ya, apa itu? Qila wa qala, katanya. Ya, karena katanya ini menyebabkan ya orang-orang bisa jadi membenci dan lain sebagainya. Ya, kadang ada orang mengatakan, oh tetangga itu kenapa kok bisa kayak melihara tuyul misalnya. Itu kan berarti katanya. Dia tidak mengetahui dengan pasti dan lain sebagainya. Maka ini ya sudah banyak terjadi qila wa qala namanya. Ya. Naam. Wa kasratus su'al. Yang kedua yang dibenci oleh Allah adalah banyak bertanya. Ya, banyak bertanya. Ya, nanti kita lihat apa pertanyaan yang terlarang. Dan yang ketiga adalah idaatul mal, menyia-nyiakan harta. Ya, maka ikhwah sekalian, ya idaatul mal atau kita punya harta itu, ya tentunya jangan sampai dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang sia-sia. Jadikan harta ini sebagai sarana kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kok kita punya harta ternyata buang dengan hal yang tidak bermanfaat dan lain sebagainya. Padahal orang yang sudah mati pengen kembali lagi ke dunia. Dalam surat Al-Munafikun kan gitu. Ya, orang yang sudah mati minta kepada Allah, ya Allah kembalikan aku ke dunia, ya supaya aku bisa sedekah. Ya, supaya aku bisa sedekah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doanya, tidak mengabulkan permintaannya. Ya, kenapa ikhwas sekalian orang yang sudah mati meminta sedekah? Karena tahu bahwasanya sedekah tudfi'u ghadabur Rabb. Ya. Sedekah itu memadamkan ya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ikhwas sekalian, ya Allah memerintahkan kita sedekah dan membenci orang yang menyia-nyiakan harta. Ya, artinya apa? Dibuang untuk hal-hal yang tidak berguna. Ya, apalagi dibuang untuk hal yang diharamkan, naudzubillah. Ya, maka perlu kita berhati-hati. Ya,
Sekarang kembali saya sampaikan bahwa Indonesia masih dalam kondisi apa? Ya paling banyak pengguna judi slot. Ya nomor 1, bayangkan. Ya nomor 1 dunia. Kan berbahaya ini. Ya berarti apa? Ya ini tentu harus waspada, terutama kepada anak-anak kita, jangan sampai terjerumus ke dalam ya hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini dikatakan ya Muawiyah menulis surat untuk Al-Mughirah ibnu Syu'bah, ya sama-sama sahabat Nabi. Ya, di antara isi suratnya adalah kana yanha an qila wa qala wa kasratu su'al wa idha'atil mal. Bahwasanya Rasulullah melarang dari ya tadi qila wa qala, isu, ya, kemudian banyak bertanya dan ya menyia-nyiakan harta. Nah, ikhwan sekalian, apa yang dimaksud dengan banyak bertanya? Ya, bukan berarti kita nggak boleh bertanya. Ya, artinya apa? Ketika kita membutuhkan penjelasan, ya bertanya harus. Apalagi ketika ada satu hal yang memang membutuhkan penjelasan, ya tanya. Ya, tetapi yang dimaksud banyak bertanya adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu. Di antaranya apa? Ya, seperti di sini dikatakan, ya bertanya tentang perkara yang tidak dibutuhkan oleh penanya. Ini nggak boleh. Bertanya apa? Perkara yang tidak dibutuhkan oleh penanya. Ya, misalnya, ya di sini dicontohkan oleh penulis, ya seseorang bertanya hukum makan daging dinosaurus, kan nggak perlu gitu kan. Ya, dari mana dia mau nyari dinosaurus dan lain sebagainya. Ya, ini nggak boleh pertanyaan seperti itu. Ustadz, gimana sih hukumnya makan daging T-Rex misalnya? Dari mana dia dapat T-Rex? Ya, kan tidak. Ya, nah, ya seperti misalnya seseorang mengatakan, Ustadz, bagaimana hukumnya sholat di atas air kan gitu? Ya, bagaimana dia sholat di atas air? Apa dia naik perahu? Kalau naik perahu mungkin. Ya, tapi maksudnya sholat di atas air kayak wali misalnya. Ini pertanyaan yang tidak perlu untuk ditanyakan tentunya. Ya, juga di sini dikatakan bagaimana hukumnya sholat di atas atau di bulan gitu. Padahal dia bukan astronot. Ah, berarti ini pertanyaan yang tidak perlu bagi penanya dan sebagainya. Nah, maka ini pertanyaan yang masuk dalam kategori kasratu masailihim. Ya, kasratu masailihim. Artinya pertanyaan itu sebenarnya nggak perlu. Ya, nggak perlu ditanyakan. Ya, tetapi malah ditanyakan. Taib. Makanya di sini ya penulis mengambil dalil ya hadis riwayat Ahmad, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, Pak. Ya, perkara ini manfaat enggak? Ditanyakan pas enggak gitu kan. Ya. Nah, kemudian di antara yang tidak boleh ditanyakan adalah pertanyaan yang bisa menimbulkan ya hukum atau mungkin menimbulkan masalah dan lain sebagainya. Yang tadi kita contohkan, di sini dicontohkan adalah orang-orang Yahudi. Ya. Dikisahkan di dalam surat Al-Baqarah apa? Bahwa ada orang yang terbunuh ya di sebuah perbatasan. Ya, jadi orang ini terbunuh di perbatasan dan tidak tahu siapa yang membunuhnya. Jadi ada perbatasan desa Yahudi ya antara mungkin suku ini dengan suku yang lain. Di tengah-tengah situ ada yang meninggal. Tapi tidak diketahui siapa yang membunuhnya. Maka mereka mendatangi Nabi Musa ya untuk bertanya kira-kira siapa yang membunuhnya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa untuk apa? Agar Bani Israel menyembelih ya sapi gitu. Ya. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Ya. Nah, sebenarnya ketika mereka langsung melakukannya, selesai gitu. Ya, ketika mereka langsung melakukannya, maka selesai, aman gitu. Ya, nggak perlu lagi bertanya kepada Nabi Musa dan lain sebagainya. Ya, tapi memang dasarnya, memang dari awal kita katakan Bani Israel itu sifatnya suka banyak bertanya dan suka menyelisihi para nabi. Bahkan mereka meragukan nabi mereka, itu sering banget. Ya, ketika Nabi Musa membawa mereka menyeberangi Laut Merah, sebelum mereka nyebrang, Fir'aun di belakang sama tentara kelihatan. Apa yang dilakukan Bani Israel? Gimana sih, katanya mau nyelamatin kita tuh, kan gitu. Katanya mau nyelamatin kita, tuh Fir'aun udah di belakang, depan kita laut. Ya, jadinya kita malah binasa, gimana? Nah itu. Jadi malah meragukan nabinya gitu loh. Ya, bukan percaya kepada nabi tapi malah meragukan. Ya, makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Musa alaihi salam, ya mengatakan bahwasanya Allah akan menolong kita, dan akhirnya diperintahkan untuk melempar tongkat dan lain sebagainya. Nah ini, jadi Bani Israel kayak gitu. Ketika Nabi Musa nyuruh mereka nyembelih sapi betina, malah mereka mengatakan apa? Atatakhiduna huzwa. Nabi Musa, ini kan ada yang meninggal gitu kan. Kami tuh pengen tahu siapa yang membunuh, kok malah disuruh menyembelih sapi. Nah ini loh. Ya, jadi benar-benar mereka itu mengejek Nabi Musa. Ya, maka Nabi Musa mengatakan, qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar aku tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil gitu. Ya, karena orang yang menyelisihi nabi ya orang jahil biasanya. Ya, orang-orang yang bodoh dan lain sebagainya. Ya, jadi ikhwas sekalian, seandainya orang-orang Bani Israel langsung menyembelih sapi, maka selesai. Tapi apa yang terjadi? Mereka malah bertanya. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 68 Allah mengatakan, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Ya. Mereka langsung mengatakan, ya, tanyakan kepada Tuhan, ya. Tuhanmu apa? Agar dia menerangkan kepada kami sapi betina apa gitu. Ya sebenarnya kan jelas sapi betina, selesai. Tapi apa maksudnya sapi betina? Ini pertanyaannya enggak penting, ya. Qala innahu yaqulu, maka Nabi Musa mengatakan, ya sesungguhnya Allah berfirman, ya innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Kata Nabi Musa, Allah berfirman, maksudnya sapi betina itu adalah sapi yang tidak tua, tidak pula terlalu muda, pertengahan. Ya, udah pertengahan, cari aja udah yang pertengahan. Ya, lalu Nabi Musa bahkan ditutup dengan kalimat, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Ya, ini udah 2 kali nih. Jadi yang pertama, Allah suruh nyembelih kalian sapi, selesai. Tapi malah nanya, ya sapinya kayak apa? Jelasin deh. Udah, sapinya nggak terlalu tua, nggak terlalu muda. Ya, pertengahan, lakukan, cari udah. Ya, lakukan yang diperintahkan kata Nabi Musa. Tapi kembali lagi. Ya, dalam ayat 70, ya, dalam ayat 69, qalut ulana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Ya, karena kan sapi jelas warnanya ya. Ya, kalau kita lihat sapi ya warnanya tidak jauh dari putih dan lain sebagainya kan itu. Ya, tapi masih nanya, warnanya kayak apa? Ya, maka Nabi Musa mengatakan, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Ya, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi yang kuning tua warnanya dan menyenangkan bagi yang memandangnya. Ya, kemudian apa?
Terakhir lagi nanya, qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Ya, masih nanya, mohonkan kepada Tuhanmu agar dia menerangkan bagaimana hakikat sapi betina itu. Nah, ini pertanyaan terakhir karena mereka menutupnya, innal baqarata syabaha alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. Ya, karena apa kata mereka? Sapi itu terasa samar bagi kami dan sesungguhnya kami insyaallah akan mendapatkan ya petunjuk atau akan mendapat atau memperoleh sapi tersebut. Ya, jadi apa? Akhirnya mereka merasa kok sulit ya gitu. Kayak apa sapinya? Ini samar buat kami Nabi Musa. Tolong tanyakan lagi ya. Begitu mereka mengucapkan insya Allah, apa kata mereka? Ya wa inna insya Allahu lamuhtadun. Dan kami insya Allah akan mendapatkan sapi tersebut. Baru Nabi Musa menjelaskan ya bahwa sapi betina adalah sapi yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak ada cacatnya, tidak ada belangnya. Ya, baru di situ. Ya, mereka mengatakan qaulul ana ji'ta bil haq. Sekarang barulah engkau menerangkan hakikat sapi yang sebenarnya. Para ulama mengatakan ya bahwa mereka mulai bisa mendapatkan sapi ketika selesai mengucapkan insya Allah. Makanya ikhwah sekalian, ini kembali ya salah satu keagungan ucapan insya Allah. Ya, karena sebagian orang menganggap insya Allah adalah kalimat untuk lari dari tanggung jawab, gitu kan? Lari dari perjanjian. Ya, besok bisa datang nggak? Insya Allah saya datang. Ternyata nggak. Ya, jadi seakan-akan insya Allah itu kalimat untuk lari, padahal insya Allah itu kalimat untuk pertolongan, Mbak. Artinya dengan insya Allah, dengan pertolongan Allah, saya bisa melakukan itu, gitu. Ya, makanya kita banyak di dalam ya Al-Quran maupun hadis bagaimana keagungan insya Allah. Ya, bagaimana keagungan ya insya Allah dan insya Allah. Ya, Rasulullah sendiri pernah merasakan keagungan kalimat insya Allah. Di mana Pak? Di dalam surat Al-Kahfi. Ya, Allah mengatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Kata Allah, janganlah engkau mengatakan bahwa saya akan melakukan itu besok. Kecuali apa? Kalau dikehendaki oleh Allah. Ya. Karena Rasul pernah ditanya 3 pertanyaan dan itu. 1 pertanyaan tentang apa? Ashabul Kahfi, 2 tentang Dzulqarnain, 3 tentang ruh. Ya, Nabi mengatakan besok saya jawab. Tapi Nabi lupa mengucapkan apa? Insya Allah. Besoknya nggak diturunkan ayat oleh Allah. Hari pertama nggak turun. Besoknya lagi nggak turun. Sampai 15 hari atau 14 hari. Baru turun surat Al-Kahfi. Ya, dan surat Al-Isra. Salah satunya adalah kalimat tadi, jangan mengatakan ya saya akan melakukan besok kecuali atas kehendak Allah. Ya. Demikian pula kalau kita melihat riwayat tentang Ya'jud dan Ma'jud. Ya, di mana mereka apa? Melobangi ya benteng, kemudian sudah berlobang, sudah kelihatan tuh lobangnya. Ya, pemimpin mereka mengatakan, ya kita kembali besok. Kita lubangi lagi besok. Besoknya ditutup oleh Allah lebih kuat lagi. Ya, dibuka lagi oleh Ya'jud dan Ma'jud. Ya, kembali besok, terus kayak gitu terus. Ya, ternyata besoknya sudah tertutup rapat. Sampai nanti di akhir, ya, ketika mereka berhasil melubangi, pemimpin mengatakan apa? Ya, insya Allah besok kita akan membukanya. Ya, besoknya balik masih seperti semula. Ya, karena mengucapkan insya Allah, maka akhirnya mereka berhasil melubangi dan keluar dari benteng yang dibuat oleh Dzulqarnain dan lain sebagainya. Maka ikhwas sekalian, ya jangan ya remehkan ucapan insya Allah dan jangan jadikan ini sebagai kalimat untuk ya lari
ya, dari tanggung jawab, lari dari bayar utang misalnya, besok saya bayar insya Allah, ya ternyata tidak bayar dan lain sebagainya. Nah, maka ini merupakan permasalahan atau pertanyaan yang menimbulkan ya, kesulitan akhirnya, ya menimbulkan kesulitan. Taib. Kemudian selanjutnya pertanyaan tentang hal-hal yang Allah sembunyikan. Ya, ini nggak boleh ditanyakan. Artinya kalau Allah sudah menyembunyikan hal tersebut, maka hal ini tidak perlu ditanyakan. Seperti misalnya di sini dikatakan ya tentang ruh. Nah, ini salah satu yang ditanyakan oleh orang Quraisy nih. Ya, mereka bertanya tentang ruh. Ya, maka Allah turunkan surat Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Ya, mereka bertanya tentang ruh, jawablah bahwa ruh itu adalah apa? Ya, perintah atau perkara yang hanya diketahui oleh Allah. Ya, jadi hanya urusan Allah dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Ya, jadi kita nggak, ruh itu kayak apa sih nggak perlu nanya, udah Allah yang mengetahui hakikat ruh dan lain sebagainya. Ya. Kemudian diantaranya bertanya tentang hari kiamat, ini juga nggak perlu. Ya. Kenapa? Karena ilmu tentang hari kiamat milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Jibril bertanya kepada Rasul, ya, akhbirni anisa'ah, beritahukan kepadaku kapan kiamat. Apa jawaban Rasulullah? Wal mas'ulu anha bi'alam minasail. Yang ditanya dan yang bertanya sama-sama nggak tahu. Ya, karena memang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau ada orang mengatakan kiamat akan terjadi tanggal segini dan tanggal segini, ya, ini berarti ya melewati batas dari yang ya digariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh Jibril dan sebagainya. Terutama oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah menetapkan pengetahuan tentang hari kiamat hanya milik Allah. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Ya, di sisi Allah lah perkara tentang hari kiamat. Nabi aja nggak tahu. Malaikat terdekat dengan Allah, Jibril aja nggak tahu. Kok ada orang mengatakan kiamat terjadi tanggal segini? Ya, berarti kita katakan pendusta dia. Ya, hanya Allah yang tahu. Ya, naam. Baik. Maka di sini dikatakan yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Surat Al-A'raf ayat 187. Ya, mereka bertanya tentang hari kiamat, kapankah terjadinya? Maka Allah mengatakan, "Qul innama ilmuha 'inda rabbi." Katakanlah bahwasanya pengetahuan tentang kiamat itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bertanya tentang ya zat dan sifat-sifat Allah. Ya, ini satu pertanyaan yang tidak perlu juga. Ya, kalau intinya kalau Allah sudah menetapkan bahwa Allah memiliki sifat-sifat, selesai. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah punya nama dan sifat dan kita imani itu, tanpa harus bertanya bagaimana, ya, atau menyamakannya dengan makhluk, atau meniadakannya bahkan, atau yang keempat menakwil, merubah maknanya gitu kan. Ya, seperti misalnya tangan Allah misalnya, ada orang merubah dengan ini maksudnya kekuasaan Allah. Ini berarti kan tidak sesuai dengan ya apa yang dibawa oleh Al-Quran dan hadis. Intinya kalau Allah sudah menyebutkan nama dan sifat, kita imani sesuai dengan yang disebutkan oleh Al-Quran dan hadis. Selesai. Ya, nggak usah kita bertanya, tangan Allah kayak apa, nggak usah. Ya, Allah punya mata, mata Allah kayak apa, nggak usah. Ya, dan ingat, ya, kaedahnya dalam nama dan sifat, laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada yang serupa dengannya sedikit pun. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha
melihat. Artinya ikhwas kalian, kalau kita berbicara tentang sifat-sifat Allah, kok otak kita mulai berselancar. Oh, maksudnya ini tangan Allah begini-begini. Maka yang pertama, ketahuilah Allah tidak sama dengan yang kita bayangkan. Karena hakikatnya apa? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Yang kedua, yakini itu datangnya dari setan. Ya, pikiran-pikiran tentang sifat Allah yaitu datangnya dari setan. Ya, maka tidak perlu kita ta'ammuk atau memperdalam maksudnya apa sih ini dan lain sebagainya. Tidak perlu. Ya, kita imani apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Ya, nah. Kemudian di antara pertanyaan yang tersembunyi adalah tentang hakikat takdir. Ya. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Tabrani dengan sanad yang sahih, wa idza dzukiral qadaru fa'amsiku. Kalau disebutkan masalah takdir, maka tahanlah diri kalian. Ya, artinya kalau kita bicara masalah takdir mungkin akan muter-muter sulit dan lain sebagainya. Kok bisa begini dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Intinya adalah bahwa kita diharuskan beriman kepada rukun iman yang nomor 6, yaitu apa? Beriman kepada takdir baik dan buruk. Selesai. Ya, nggak usah kok Allah begini sih ya. Kenapa harus begini dan lain sebagainya, nggak usah. Ya, nah, karena Allah melakukan sesuatu sesuai kehendaknya dan pasti itu baik. Ingat, Allah terkadang tidak memberi yang kita inginkan, tapi memberi yang kita butuhkan. Ya, yang memang baik untuk kita. Ya, makanya ikhwas sekalian, kalau kita bicara takdir baik dan buruk, maksudnya baik dan buruk ini adalah dalam pandangan siapa? Kita manusia. Karena dalam pandangan Allah apa? Semuanya baik, nggak ada yang buruk, gitu kan? Ya, dikatakan apa? Wasyarru laisa ilaihi. Keburukan tidak disandarkan kepada Allah. Gitu kan? Ya, kita naik motor kecelakaan, dalam pandangan kita buruk. Tapi dalam pandangan Allah, itu bisa jadi apa? Penggugur dosa-dosa kita. Ya, bisa jadi apa? Mengangkat derajat kita kalau kita bersabar dan lain sebagainya. Ya, makanya ikhwas sekalian, banyak hal yang mungkin dalam pandangan kita buruk ternyata itu hasilnya baik. Ya, makanya pernah ada satu kisah nyata, ada seorang mahasiswa menabrak motor polisi. Ya, dan ini kisah nyata, dia tabrak dia. Ya, karena mungkin posisi capek, ada motor polisi di depan, ditabrak sama motor dia dan mengakibatkan kerusakan pada motor polisi dan lain sebagainya. Ya, tapi ujungnya apa? Ya, ujungnya ternyata dia menikah dengan adiknya polisi tersebut. Kan itu berarti kan baik, Pak, gitu. Nabrak kakaknya dapat adiknya, bisa. Dan ini kisahnya tadi Jogja, Pak. Ya, Masya Allah. Nah, jadi terkadang sesuatu itu yang kita anggap buruk, ternyata itu adalah baik. Makanya apa? Dalam kaidah kan disebut wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik buat kamu. Ya. Dan ini sering kan? Ada orang misalnya udah lari-lari, udah ngebut, ngejar tiket pesawat, sampai sana terlambat 1 menit, pesawatnya baru aja naik misalnya, udah nggak bisa lagi masuk dan lain sebagainya. Mungkin ini hal yang buruk, tapi ternyata setelah itu pesawatnya terbakar, dan lain sebagainya. Berarti kan apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi engkau menyukai sesuatu, ternyata itu adalah buruk buat kalian. Ya, maka ikhwas sekalian, dalam masalah takdir kita diam. Ya.
Karena apa? Terkadang kalau Allah menakdirkan sesuatu, kita bertanya-tanya, ya Allah kenapa demikian sih? Ya, kenapa harus saya dan lain sebagainya? Ya, padahal apa? Dalam surat Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya dengan apa yang dilakukan. Yang akan ditanya malah kita, gitu loh. Ya, jadi Allah mau melakukan apapun ya tidak akan ditanya. Dan gak perlu kita bertanya, ya Allah kenapa sih? Ya, yang meninggal harus suami saya misalnya, yang meninggal harus istri saya, kok bukan yang lain? Allah itu gak perlu ditanya. Yang ditanya malah akan kita nanti. Ya, kita kan akan. Dalam hadis disebutkan apa? Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya, masa mudanya, hartanya dari mana untuk apa, ilmunya sudah akan diamalkan. Lah ini yang akan ditanya untuk kita. Allah tidak ditanya. Ya, tidak ditanya oleh makhluknya dan lain sebagainya. Nah, maka ikhwas sekalian, ya, kita tidak perlu bertanya tentang takdir Allah karena hakikatnya tidak akan bisa menjawabnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan perkataan Tawus Al-Yamani dalam Al-Syariah kayak Al-Ajuri, innal qadara sirrullahi ta'ala fala tadkhulanna fihi. Sesungguhnya takdir itu rahasia Allah, maka janganlah engkau menceburkan ke dalamnya. Ya, takdir itu adalah rahasia Allah, maka tidak perlu kita ya masuk ke dalamnya terlalu dalam dan lain sebagainya. Nah, tip. Kemudian di antara pertanyaan yang tidak perlu adalah bertanya tentang halal haram yang itu didiamkan oleh syariat. Dan ini sudah kita sampaikan di awal. Sebab turunnya hadis yang ke-9 ini. Ketika Nabi bertanya atau menjawab kepada para sahabat, menyampaikan kepada sahabat. Dan ini terjadi di tahun ke-9 Hijriah. Nabi berkata kepada para sahabat, ya, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji, ya, fahujju, kan gitu. Di tahun ke-9 Nabi tiba-tiba berbicara kepada sahabat, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji, maka berhajilah. Nah, tiba-tiba ada sahabat nanya. Dan pertanyaan ini nggak perlu sebenarnya. Ya, karena apa? Nabi sudah mengatakan ya di situ berhajilah kalian. Tiba-tiba ada pertanyaan, akullu amin. Apakah setiap tahun ya Rasul? Maka Rasul diam saja kan itu. Diulangi lagi oleh orang tadi, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Diam saja. Sampai ketiga kali orang itu mengatakan, apakah setiap tahun ya Rasul? Ya, maka Rasul mengatakan, lau qultu na'am la wajabat, gitu kan. Seandainya saya jawab iya, kira-kira yang terjadi apa Pak? Wajib setiap tahun. Iya kan? Seandainya Rasul mengatakan, ya, ketika ditanya, ya Rasul, apakah haji setiap tahun? Kalau Rasul jawab iya, berarti haji menjadi wajib bagi setiap kita setiap tahun. Dan kata Nabi, wala mastata'tum, dan kalian tidak akan mungkin bisa. Ya, kalian tidak akan mungkin bisa. Apalagi kita di Indonesia 20 tahun, 25 tahun dan lain sebagainya. Kalau setiap tahun gimana? Ya, maka Nabi mengatakan haji itu sekali. Ya, haji itu sekali. Kemudian, nah di sini ya Nabi mengatakan daruni ma taraktukum, ya biarkan ya apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Artinya nggak sampaikan, nggak usah ditanya itu. Ya, kenapa yang banyak menjadikan ya hancurnya umat kalian, umat sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan dan perselisihan terhadap para nabi. Nah, maka ikhwas kalian, jangan kita bertanya sesuatu terutama di masa Nabi tentunya. Hal-hal yang itu didiamkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini sebuah hadis menyebutkan, ya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna a'damal muslimina jurman
Man sa'ala an syai'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alatihi. Orang seorang muslim yang paling besar kejahatannya adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan, akhirnya diharamkan karena pertanyaan dia. Akhirnya diharamkan karena pertanyaan dia. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 101, la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Janganlah kalian bertanya tentang sesuatu yang seandainya dijelaskan atau dijawab akan membuat kalian pusing sendiri, akan membuat kalian tidak senang dan lain sebagainya. Kemudian di antara pertanyaan yang tidak diperbolehkan adalah bertanya untuk apa? Mencari-cari pendapat yang paling mudah. Ini juga nggak perlu. Tanya kepada ustadz ini, oh jawabannya masih belum memuaskan, tanya lagi yang lain. Oh belum memuaskan, tanya lagi yang lain kan gitu. Sampai jawabannya sesuai keinginan dia. Nah, ini tidak perlu seperti ini. Kecuali kalau memang ternyata dua pendapat ini sama-sama kuat. Tapi biasanya sudah tanya dikasih pendapat yang kuat, dia masih mencari pendapat lain yang ternyata pendapat tersebut adalah lemah misalnya. Seseorang bertanya tentang hukum musik, oh ternyata ini dalilnya haram dan lain sebagainya. Tanya yang lain masih haram, sampai ada nggak apa-apa musik, gitu. Akhirnya ini yang dipakai. Nah ini kan tidak boleh. Artinya dia mencari hal yang ringan. Makanya di sini dikatakan oleh Al-Imam Al-Auza'i, man akhadha binawadiril ulama kharaja minal Islam. Barang siapa yang mengambil pendapat-pendapat yang lemah dari para ulama, maka dia akan keluar dari Islam. Nah, maka ikhwas sekalian di sini kalau kita mau bertanya, perhatikan beberapa hal. Yang pertama, bertanyalah jika perlu gitu kan. Bertanyalah kalau memang perlu ditanyakan. Karena memang para sahabat itu jarang nanya gitu. Para sahabat meskipun hidup di masa Rasulullah, itu jarang ada pertanyaan kepada Rasul. Kecuali kalau memang perlu, dan ini dalilnya di sini banyak. Di antaranya Nawas bin Sam'an, saya tinggal 1 tahun di kota Madinah, tidak ada yang menghalangi untuk hijrah kecuali 1 pertanyaan saja. Dia pengen nanya 1 pertanyaan, sampai harus hijrah, tapi udah nggak nanya-nanya juga itu. Sampai suatu ketika baru berani bertanya. Saya datang kepada engkau saya bertanya kepada engkau, datang kepada engkau untuk apa? Bertanya tentang kebaikan. Apa itu kebaikan ya Rasul? Apa itu keburukan? Baru Rasul jawab, albirru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihin nas. Kebajikan adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa adalah apa yang tersirat dalam dirimu dan kamu tidak ingin diketahui oleh manusia. Ini pertanyaan ditanya oleh Nawas bin Sam'an, tapi nggak ditanya-tanya gitu loh. Padahal beliau hijrah pengen nanya ini. Nah ini menunjukkan para sahabat terkadang tidak berani bertanya. Makanya ikhwas sekalian, adanya orang Badui itu sangat disenangi oleh para sahabat. Kenapa ikhwah? Karena terkadang orang Badui datang ada hukum baru gitu. Mereka itu kalau nanya nggak tedeng aling-aling gitu loh. Langsung aja jeplak di hadapan Rasul. Ya Rasul, saya bertanya begini dan lain sebagainya. Itu. Jadi mereka para sahabat itu senang. Ada orang Badui nih. Maka diikuti tuh orang Badui. Apa yang akan terjadi dan lain sebagainya. Makanya keberadaan mereka terkadang membuat satu hukum yang baru. Seperti misalnya orang Badui tiba-tiba kencing di masjid. Dulu masih tanah kan gitu. Ada orang Badui kencing di pojokan masjid. Para sahabat langsung marah kan gitu.
Lalu Rasul kemudian melarang para sahabat untuk memarahinya dan lain sebagainya. Nah di situ muncul hukum baru, hukum bersuci, hukum bagaimana mensucikan masjid, hukum ya bagaimana menghadapi orang seperti orang Badui dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana kelembutan Rasulullah, banyak sekali hukum di situ. Ya, dalam satu kejadian saja. Ya maka ini ya kata Anas bin Malik, nuhina an-nas ala Rasulullah an syai'. Kami dilarang untuk bertanya kepada Rasulullah tentang segala sesuatu. Ya, artinya apa? Ya, pertanyaan-pertanyaan yang enggak penting gitu. Ya. Kemudian apa? Fakana yu'jibuna an yaji'a rajulu min ahlil badiyah al-aqil. Maka kami akan senang kalau ada orang Badui datang kan gitu. Pasti dia akan menanyakan sesuatu dan kami akan mendengarkannya. Dan pertanyaannya mungkin enggak penting kan gitu. Ya, tapi ternyata itu menjadi sebuah hukum. Ya, menjadi sebuah hukum dan lain sebagainya. Maka ikhwas sekalian, ya para sahabat sendiri meskipun di masa Rasulullah khawatir banyak bertanya. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ya benarkan niat ketika bertanya. Artinya tentunya keikhlasan penting di situ. Niatnya bertanya apa? Ya karena belum tahu dan lain sebagainya, atau karena menguji. Ya ini kan bahaya. Ya menguji ya yang pemateri dan lain sebagainya, ini tentu niatnya tidak baik. Kemudian ikhwas kalian, kita tutup kajiannya ini dengan ya apa? Hukum bertanya sesuatu yang belum terjadi, apakah boleh dan lain sebagainya. Maka ini perlu perincian. Ya, apakah boleh bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi? Ya, perinciannya adalah yang pertama, kalau itu mustahil terjadi maka nggak boleh bertanya. Ya, mustahil terjadi maka tidak perlu bertanya. Ya, seperti misalnya ini di sini dicontohkan bagaimana hukum sholat di Ka'bah tapi tiba-tiba Ka'bah terbang kan gitu. Ya, ini kan ya apa namanya nggak perlu ya ditanyakan dan lain sebagainya. Kemudian apa? Jadi yang pertama, kalau itu mustahil terjadi nggak perlu ditanyakan, nggak boleh ditanyakan. Tapi kalau itu mungkin terjadi dan mungkin dihadapi, baru ini boleh, gitu kan? Ya, baru ini boleh bertanya. Contohnya di sini diambil dalil apa? Ya, ketika Nabi menceritakan hari-hari adanya Dajjal, Pak. Nabi kan mengatakan Dajjal itu akan berada di muka bumi selama 40 hari saja. Ya, tapi hari pertama seperti 1 tahun, hari kedua ya seperti apa? Seperti 1 bulan, dan hari ketiga seperti apa? 1 pekan. Kemudian baru hari-hari setelahnya sama seperti hari-hari kita. Ya, jadi kan berarti ya setahun, sebulan, sepekan, dan hari-hari biasa. Ya. Yang jadi pertanyaan sahabat, apa kira-kira? Dan inilah bagaimana ya kesolehan para sahabat. Yang ditanyakan itu apa? Ya Rasulullah, itu 1 hari seperti 1 tahun. Cukupkah kita sholatnya 1 hari? Apa? Ya sholat kita hanya mengerjakan 1 hari saja gitu kan? Ya, jadi artinya sholat kita itu ya seperti sholat 1 hari dalam 1 tahun dan lain sebagainya. Kan ini waktunya 1 tahun gitu. Gimana ya Rasul? Maka Rasul mengatakan la uqduru lahu qadrahu. Tidak, tapi perkirakanlah dia. Ya. Berarti dalam kondisi nanti ada Dajjal di hari pertama 1 hari seperti 1 tahun, ya itu kita perkirakan. Ini udah ya sholat maghrib keberapa? Ini sudah sholat duhur lagi, diperkirakan gitu. Ya, oh ini mungkin hari pertama, ini hari kedua, hari ketiga terus. Ya, Nabi menyuruh kita untuk memperkirakannya. Nah, berarti apa ikhwas sekalian? Ya, sesuatu yang mungkin terjadi boleh kita tanyakan. Ya, tapi belum terjadi, iya. Tapi kalau sesuatu itu ya mustahil terjadi, maka tidak perlu ditanyakan. Jadi sesuatu yang belum terjadi, kalau mustahil terjadi nggak boleh ditanyakan, tapi kalau mungkin terjadi boleh ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Ternyata udah jam 9. Jadi insyaallah pertanyaan mungkin di pending minggu depan ya. Ya udah jam 9, ini saja mungkin yang kita sampaikan.
Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk hadis yang ke-9 ini. Kita masuk nanti hadis yang ke-10, yaitu perkara tentang ya apa bahayanya ya atau memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.